Neneng Dewi Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung dari SDN 006 Buah Batu. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Sehat ya Bunda. Mohon maaf ini Bunda, saya mengganggu waktunya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Bunda sebagai salah satu tugas saya dalam program calon guru penggerak Bunda, terkait dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Baik Bunda, langsung aja Bunda, pertanyaan yang pertama. Selama menjadi kepala sekolah nih Bun, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral? Ya, ketika ada seseorang yang merasa punya permasalahan atau dari orang lain yang menyampaikan informasi tentang permasalahan yang ada pada pihak lain atau temannya misal. Nah, apa yang harus dimaknai gitu ya oleh ibu sebagai kepala sekolah? Tentu yang pertama itu melihat dulu permasalahan itu. Ini masuk kategori yang mana, barangkali seperti itu. Oh, ternyata ini masuk ke apa namanya, dilema etika. Ya, dilema etika. Oh, ini mah ternyata masuk ke Rujukan moral. Nah, seperti itu ya. Jadi barangkali diidentifikasi dulu gitu ya, didengarkan dulu nih masalahnya masuk ke ranah yang mana kali itu saja. Kemudian Bunda, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mungkin untuk kasus-kasus yang dihadapkan antara kepentingan benar dengan benar ataupun dengan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bunda? Tentu semua kasus harus diselesaikan dengan baik, dengan seimbang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ibu harus menjalankan pengambilan keputusan tadi ya, selain kita mengidentifikasi nih permasalahan ini, kemudian kita melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang merasa punya masalah itu atau dianggap punya masalah, karena kadang-kadang kan masalah itu bisa dianggap punya masalah justru orang lain yang menilai kan seperti itu ya. Nah, tentu kasus-kasus tersebut ya tadi selain diidentifikasi permasalahannya apa, latar belakangnya seperti apa, tentu harus ada pendekatan secara pribadi antara pimpinan dengan orang-orang yang dianggap punya kasus tersebut atau bermasalah. Kan seperti itu. Jadi harus diidentifikasi dulu ya Bunda ya, kemudian pendekatan secara personal. Ya. Kemudian Bunda nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut Bunda? Prosedur seperti apa begitu ya? Iya betul Bunda. Mungkin selain langkah yang tadi disebutkan sebelumnya, mungkin ibu sebagai pimpinan melakukan coaching ya terhadap guru atau ya pihak yang tadi dianggap punya kasus ya, melalui itu saja di coaching. Jadi identifikasi pendekatan dan melaksanakan coaching. Lalu berikutnya nih Bun, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika?
yang lebih efektif biasanya ya dengan apa, memberikan pengertian. Nah, ya mungkin ini dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya kan saling berkaitan betul, ya. Bunda, betul Nah, sekali. tapi ada yang tidak boleh dilupakan, tentu pendekatan dari hati ke hati ya, itu yang paling efektif Ibu kira untuk penanganan masalah-masalah atau kasus-kasus yang dihadapi. Ada pendekatan. Jadi melibatkan hati juga ya, Bunda ya. Jadi berbicara dari hati ke hati. Secara emosionalnya mungkin ya. Gitu. Lalu Bun, apakah selama ini dalam langkah-langkah yang Bunda lakukan tadi, Bunda menemukan tantangan? Tantangannya seperti apa Bunda yang ditemukan jika ada? Yang namanya permasalahan tentu mendatangkan pasti permasalahan. Itu ada, di situ ada tantangan juga. Apa yang menjadi tantangan? Biasanya yang menjadi tantangan bagi kepala sekolah atau pimpinan ketika mau memutuskan sesuatu, tidak semua orang bisa menerima keputusan itu. Itu tantangannya. Ada pro kontra ya, Bunda? Iya, ada pro kontra. Kalau misalnya orang yang merasa ketika kita sudah melakukan pendekatan dan lain sebagainya, oh iya ternyata saya salah, ini harusnya seperti ini, gitu. Nah, tapi justru ada tantangan bagi pimpinan bagaimana ketika keputusan ini atau putusan ini sudah diambil tidak bisa diterima oleh yang diberi saran tersebut. Itu merupakan tantangan. Jadi tidak semua orang bisa menerima keputusan yang diambil ya Bunda. Betul sekali ya, Bunda. Pertanyaan berikutnya nih Bunda, apakah jika Bunda menemukan suatu kasus dilema etika, untuk penyelesaiannya menunggu jadwal tertentu atau justru Bunda langsung menyelesaikan di tempat begitu saja? Lalu prosedurnya seperti apa Bunda? Kalau untuk penjadwalan kasus itu kan tidak terjadwal ya hadirnya. Insidental ya, betul. Makanya penyelesaian itu tidak dijadwalkan juga karena kadang-kadang kepala sekolah juga tidak bisa memprediksi apakah betul. hari esok itu ada di sekolah, apakah hari yang telah ditentukan untuk penyelesaian masalah itu ada di sekolah, kan tidak bisa juga. Betul. Jadi selama bisa diselesaikan pada saat itu adalah pilihan yang terbaik bagi ibu, bahwa semua masalah harus secepat mungkin ada penyelesaian dengan prosedur-prosedur yang tadi disampaikan. Barangkali kasus-kasus itu harus segera diselesaikan saat itu juga tidak ya, Bunda. diperpanjang waktunya. Betul sekali Bunda. Kemudian Bunda, tentunya mungkin ada faktor atau mungkin seseorang nih Bun yang justru selama ini tuh ketika Bunda mengambil keputusan justru mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Apakah ada Bun? Alhamdulillah di sekolah ini ibu merasa ada orang-orang yang bisa membantu. Kadang-kadang permasalahan itu ada yang bisa diselesaikan secara pribadi oleh kepala sekolah langsung ya, tapi ada juga yang membutuhkan saran pendapat dari pihak lain. Ya di sini alhamdulillah ada seperti misalnya Ibu Ucu ya sebagai guru senior di sekolah ini yang mungkin sudah lebih memahami kondisi dan permasalahan-permasalahan yang sering ada gitu ya. Nah, Ibu sharing dengan beliau. Ada juga yang regenerasi ya seperti misalnya Ibu Puji gitu ya. Karena ada yang kalau Ibu kan gini, oh ini lebih memahami, yang ini kayaknya oleh ibu ini karena ibu ini lebih memahami hal yang ini, baru itu disesuaikan. Jadi tentu ada yang mempermudah dan membantu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini Bunda, selama tadi langkah-langkah, prosedur, juga cara-cara Bunda dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, lalu pembelajaran apa yang Bunda bisa petik dari pengalaman Bunda selama mengambil keputusan dilema etika tersebut? Oke, memang pengalaman merupakan pelajaran ya, Guru yang paling berharga. Pelajaran yang paling berharga bagi kita. Ketika kita mendapatkan atau mendengar permasalahan orang lain,
kemudian mengidentifikasi, ternyata jadi pelajaran untuk kita. Oh, bahwa masalah ini harus diselesaikan seperti ini. Nah, apalagi tadi ada teman sharing ya, mungkin yang tidak terpikirkan oleh kita untuk melakukan hal yang itu ternyata datang dari teman sharing. Jadi insya Allah apapun akan menjadi pelajaran ya, hikmah bagi kita, karena kepala sekolah bukan segalanya gitu ya. Apapun yang datang dari rekan kerja seperti guru-guru, apakah itu yang bermasalah, yang punya kasus, itu bisa jadi pelajaran yang berharga bagi kita. Itu hikmahnya. Jadi apapun yang kita lalui, keputusan yang kita ambil tentu ada hikmahnya ya Bunda. Ada. Alhamdulillah Bunda, serangkaian pertanyaan mungkin sudah saya lontarkan kepada Bunda. Terima kasih, sudah sangat bagus sekali Bunda gitu ya. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa saya ambil dari pengalaman Bunda tentunya sebagai pemimpin. Terima kasih Bunda atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda sehat. Aduh mohon maaf nih Bunda, saya mengganggu waktunya. Tidak, kita menambah ilmu. Iya. Begini Bunda, saya ada tugas nih Bunda untuk membuat video wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bunda. Ibu, pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di sini ya, Ibu di SD itu mengidentifikasi mengenai menjalankan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Itu pertama, ya kita harus mempelajari apa untuk kesimpulan nanti kita untuk mengambil tindak lanjut apa yang akan kita pecahkan masalah tersebut sehingga dapat terselesaikan. Jadi yang intinya kita harus mempelajari dulu masalah apa itu. Ya. Jadi yang pertama mungkin mengidentifikasi dulu ya Bunda ya. Oke. Lalu misalnya bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama tadi kan ada kasus dilema etika ya Bu ya. Iya. Dimana kan kalau dilema etika itu antara benar dan benar, iya, dan juga dua-duanya ya Bu ya. Iya benar, betul sekali. Dan juga keduanya itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan ya Bunda ya. Iya. Lalu bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Di sini di dalam menjalankan pengambilan keputusan saya di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ini seperti tadi disampaikan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu yang pertama kita itu ada komunikasi, ada koordinasi intinya itu antara warga sekolah, baik itu dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan ya, agar di mana masalah tersebut itu dengan ada koordinasi dan komunikasi kita dengan rekan kerja sehingga kita dapat mengambil kesimpulan itu bersama. Iya, jadi yang ya persamaan atau permasalahan itu juga harus melibatkan, kalau memang itu permasalahannya harus dilibatkan komite, mengapa tidak? Karena di sini satuan pendidikan pasti di satuan pendidikan yang lain juga terdapat komite sekolah, kemudian guru, orang tua, ya, kemudian juga mengapa tidak siswa juga kalau itu berhubungan dari siswa, ya, mengapa dilibatkan? Yaitu dilibatkan supaya menguatkan kesimpulan di sini supaya lebih mantap. Jadi dalam pengambilan keputusan lebih banyak pertimbangannya, melibatkan seluruh warga sekolah ya Bunda ya. Lalu berikutnya Bunda nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan
dalam pengambilan keputusan tersebut Bunda? Yang saya lakukan, kami lakukan di Satuan Pendidikan SD Negeri ini itu tentang prosedur apa yang bisa dilakukan selama ini. Tidak lain itu pertama itu kita mengenal dulu tentu ada nilai yang bertentangan di sini itu dengan satu sama lain. Nah, dengan adanya langkah-langkah kita mengenal, maka kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan, ya, yang tentunya itu sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi supaya bisa diselesaikan. Iya. Jadi mengumpulkan fakta-fakta ya Bunda terlebih dahulu. Kemudian Bunda, hal-hal apa saja biasanya yang Bunda lakukan dan dianggap paling efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika ini Bunda? Yang Bunda lakukan hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika kita itu yang pertama itu cari manfaatnya, cari yang segi manfaat dari kasus tersebut atau masalah tersebut, sehingga nanti kita itu dengan manfaat cari ambil resiko yang sedikit dari permasalahan tersebut, sehingga itu manfaat tersebut itu dapat dirasakan untuk warga sekolah. Jadi lebih ke manfaatnya dulu yang dipertimbangkan dan risikonya paling minimal mungkin ya Bunda ya. Lalu Bunda, selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut ada tidak Bunda tantangan yang Bunda hadapi gitu Bunda dalam pengambilan keputusan? Di dalam melaksanakan tugas Bunda sehari-hari tentu ya selalu ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, apa itu tantangannya? Di sini kita harus bagaimana kita memahami, karena kepala sekolah itu sebagai pengambil keputusan, memahami seluruh warga sekolah bahwa kepala sekolah mengambil keputusan itu sudah dipertimbangkan ada koordinasi dengan seluruh pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SD Bunda. Lalu berikutnya Bun, apakah ada jadwal tertentu nih Bun dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya ketika menemukan kasus langsung diselesaikan waktu itu juga Bunda? Di dalam hal tetap atau jadwal tertentu itu di Bunda itu tidak ada jadwal tertentu. Namun di sini jadi hal permasalahan itu harus segera diselesaikan, ya. Jadi tidak ada yang ditunda-tunda, harus segera selesai. Harus segera terselesaikan Bunda ya. Terselesaikan. Lalu Bunda, bentuk dan prosedur seperti apa yang sudah dijalankan selama ini Bunda? Nah, adapun barusan yang disampaikan itu bentuk yang mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan hasilnya. Ini kita itu ada seseorang harus yang kita itu solid kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, supaya kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan dalam pemecahan masalah itu dapat segera tuntas dari ibu dan bapak guru yang bisa menyelesaikan kasus tersebut. Prosedurnya mungkin dikembalikan lagi ke warga sekolah ya Bunda ya. Kemudian Bun, tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan tantangan Bunda ya. Lalu berikutnya Bun, ada tidak hal-hal yang justru ini dipikir Bunda itu mempermudah atau membantu Bunda dalam menyelesaikan sebuah kasus atau mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Di dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini itu mempermudah juga karena ada itu tadi ya, sama juga dalam kesulitan antara kepala sekolah kerjasama dengan komite, dengan pendidik tenaga kependidikan, dan bahkan juga kalau memerlukan orang tua dan jadi stakeholder
stakeholder sekolah itu mempermudah ya Bunda ya. Koordinasi. Jadi intinya harus ada kolaborasi, koordinasi, komunikasi komunikasi dan kolaborasi begitu ya Bunda ya. Iya betul. Bunda dari serangkaian tadi Muni atau mungkin dari kasus-kasus dilema etika yang pernah Bunda selesaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bunda petik dari pengambilan keputusan yang pernah Bunda lakukan? Dari pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bunda sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika itu, pertama itu kita intinya harus ada musyawarah ya untuk demokratis ya, demokratis. Setiap melakukan pasti ada musyawarah. Nah ini mengapa musyawarah itu bukan hanya di lingkup kecil saja, tapi luas ya, bukan luas kecil juga gitu ya Pak Dini kan. Sehingga di dalam kehidupan atau kegiatan kita melakukan aktivitas di satuan pendidikan itu, karena kita sebagai manusia itu hidup itu tidak bisa dengan apa namanya itu kasus itu atau permasalahan itu tidak bisa dihindari, tapi harus diselesaikan. Betul sekali. Sehingga kita di dalam pembelajaran ini sangat dipetik pengalaman itu musyawarah yang intinya. Kita kasus tidak dihindari tapi untuk diselesaikan, dan yang mengambilnya adalah kecil dari resiko itu yang dapat diambil dari dilema etika ya Bunda. Jadi apapun ya Bunda ya harus diselesaikan, dan juga kita minimalisir resiko yang diambil. Bunda terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf sedang berkegiatan saya ganggu dulu waktunya Bunda. Demikian mungkin ya, lancar, sukses, dan Bunda juga dalam melaksanakan amanah ini dapat dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena kita bertugas ini menjalankan betul sekali. Ya, saya sama-sama. Apabila ada yang perlu dibantu mampu ya, itu yang dapat disampaikan dari Iya Bunda, ya. terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam.